keinginan dikosongkan dan mau menjadi rupa sebagai hamba. Terus yang ketiga di sini dituliskan bahwa dalam surat ini diharapkan juga jemaat di Filipi juga meneladani akan ketaatan Kristus, di mana dengan ketaatannya pun Tuhan Yesus juga sampai kepada kayu salib. Jadi kalau saya boleh mengatakan ini adalah kunci bagaimana sebuah persekutuan itu bisa bertahan dan bagaimana sebuah persekutuan itu bisa mencapai sebuah tujuan secara bersama-sama, meskipun di tengah perbedaan karakter, sifat, dan lain sebagainya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita adalah manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda, karakter berbeda, sifat, keinginan. Namun yang menarik, ternyata dalam diri kita meskipun kita ini berbeda, kita juga memiliki kekasan, keunikan, talenta, karunia yang berbeda pula. Jadi ada dua. Memang kita berbeda, tetapi ada karunia, ada talenta yang kita miliki. Ini sangat menarik. Kalau kita simak di dalam Filipi ini, Rasul Paulus pernah mengajak supaya jemaat tidak mengutamakan keberbedaan, namun lebih mengutamakan dalam sebuah tujuan bersama. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam ayat yang kedua jelas dikatakan bahwa karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Secara umum, dari manapun kita berada, dari manapun kita bergereja, marilah kita gunakan kekhasan kita, keunikan kita, bukan keberbedaan kita dalam mencapai sebuah tujuan secara bersama-sama. Karena keberhasilan dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi termasuk gereja itu bukan terletak di satu orang saja. Saya teringat ketika saya pertama kali di sini, ketika saya datang, saya tidak tahu apakah jemaat masih ingat, pada waktu itu ada serah terima dari Majelis Bojonegoro kepada di sini, dan ada kata-kata yang masih saya ingat sampai sekarang yang disampaikan oleh perwakilan jemaat di sini. Kata-katanya itu demikian: hari ini kita telah kedatangan sang terang, dan terang itu akan menerangi kita. Mungkin Bapak Ibu Pendeta belum pernah mungkin, tapi sebuah penghargaan yang luar biasa yang diberikan kepada saya pada waktu itu. Saya melihat harapan-harapan yang terpancar di Bapak Ibu semua pada waktu itu. Namun sekali lagi bahwa saya ini bukan pesulap. Saya tidak bisa meletakkan, membalikan, tidak. Tetapi keberhasilan itu adalah di tangan kita secara bersama-sama. Marilah kita saling mendukung, saling menguatkan, saling mengisi dari apa yang kita punya dan yang kita miliki. Hari ini Tuhan telah memanggil saya di jemaat GKJ TUI Pulau Sari ini di tengah keterbatasan yang saya miliki. Saya itu orang desa, tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan berkenan memanggil saya. Latar belakang budaya saya pun juga berbeda dengan jemaat di tempat ini. Namun apakah berbeda itu berarti tidak mampu? Saya menyadari bahwa saya itu punya karunia, saya punya talenta, punya keunikan yang bisa saya sumbangkan kepada Tuhan. Jadi prinsip saya adalah marilah kita layani dengan apa yang kita punya, dari apa yang kita miliki, tanpa melihat latar belakang dan budaya kita masing-masing. Kepada jemaat GKJ TUI Pulau Sari, saya yakin bahwa di jiwa Bapak Ibu punya karunia, punya keunikan, punya kekhasan masing-masing. Marilah kita gunakan karunia itu dalam mencapai sebuah tujuan yang masih panjang. Karena punya pendeta itu bukan akhir, tetapi ini adalah awal dari sebuah rancangan-rancangan yang akan kita jalankan secara bersama-sama. Meskipun kita ini jelas berbeda, tapi marilah kita yakin bahwa kita punya kekhasan, keunikan, kemampuan yang bisa kita sumbangkan kepada Tuhan Sang Pemilik gereja ini. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan melalui sabda-Mu kepada jemaat secara umum, jemaat GKJT Pulosari ini, untuk bisa bekerja secara bersama-sama dan menghayati bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah pelayanan yang dilakukan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, hari ini Bapak Guru Injil Suwismo yang sudah melayani sebagai Guru Injil di GKJTU Jemaat Pulosari sejak 31 Maret 1995, karena sudah sampai saatnya untuk emeritus seperti yang diatur dalam tata laksana GKJTU bab 8 pasal 22 ayat yang kedua, akan meletakkan jabatannya sebagai Guru Injil. Sebelumnya saya persilakan Bapak Guru Injil Suwismo untuk menyampaikan sambutan terakhir sebagai Guru Injil di Jemaat Pulosari ini. Yang terhormat Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang atau yang mewakili, yang terhormat MPH GKJTU beserta yayasan dan badan pembantu, yang terhormat MPH Klasis Pemalang, yang terhormat Majelis GKJTU Jemaat Pulosari, yang terhormat Bapak Ibu Pendeta dari GKJTU maupun dari gereja wilayah Kabupaten Pemalang, yang terhormat Bapak Pendeta Hans Ingogarte dari Jerman. Dia adalah guru saya di Blora dan di Salatiga. Saya masih ingat dia mengajar eksegese Perjanjian Lama. Terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Pendeta Stianto, terima kasih atas kehadirannya. Dia adalah Bapak asrama saya dulu. Dia guru saya, mengajar etika Kristen dan sejarah gereja. Tapi dia juga kakak kandung saya. Terima kasih atas kehadiran teman saya, Bapak Pendeta Sudiono, yang belum lama juga emeritus. Dia adalah teman seasrama saya yang paling baik, setia kawan, nggak pernah tukaran, nggak pernah marah. Maka sampai sekarang ini dia menjadi teman yang sangat akrab di Tuhan. Pertama-tama marilah kita naikkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja dan Sang Raja Kekuatan bagi kita semua. Dalam diri saya, setelah melalui perenungan yang cukup panjang, saya menyadari bahwa ada panggilan khusus dari Tuhan terhadap diri saya, yaitu mempersiapkan jemaat agar bisa menerima kehadiran seorang pendeta. Di mana dulu saya pernah melayani di GKJTU Kendal selama 20 tahun, dan saya sekarang bersyukur karena jemaat yang telah saya persiapkan di Kendal itu telah menjadi jemaat yang berkembang luar biasa, di mana Bapak Pendeta Yohanes sekarang sebagai gembala setempat. Yang kedua adalah di Pulosari ini sudah sekitar 18 tahun mempersiapkan pendeta yang saat ini sudah terwujud. Saya berharap semoga bisa berkembang pula. Maka bukan masalah apakah jabatan guru Injil atau vikaris yang diletakkan pada saya
yang penting saya bisa melayani Tuhan. Meskipun jabatan khusus, sebetulnya karunia ini bukan jabatan. Karena khusus yang ada pada saya ini, yang diberikan Tuhan, ini tidak tertulis dalam tata dasar dan tata laksana GKJTU. Ketika usia saya sudah memasuki 60 tahun, pada waktu itu saya memberitahukan kepada jemaat untuk segera mencari penggantinya. Ketika saya memberitahukan kepada majelis, rupanya majelis takut-takut untuk memberitahukan kepada jemaat. Akhirnya saya sendiri maju di depan jemaat dan saya umumkan supaya segera mencari penggantinya. Dan atas kerja keras dari jemaat di sini, usaha jemaat telah dilakukan dengan tetap berpegang pada tata dasar dan tata laksana GKJTU, dan akhirnya usaha jemaat tidak sia-sia. Dan setelah melewati proses yang cukup panjang, disepakatilah bahwa Bapak Juwasto Sarjana Teologia dapat diterima sebagai tenaga gereja di GKJTU Pulosari menggantikan saya. Bersyukur bahwa proses pemanggilan calon pendeta berjalan lancar sesuai prosedur. Untuk itu kepada beliau Bapak Juwasto beserta istri yang telah Tuhan tempatkan meneruskan pekerjaan khususnya di GKJTU Pulosari ini, kami mengucapkan selamat melayani. Semoga melalui pelayanan beliau ini, visi dan misi GKJTU untuk menjadi gereja yang dewasa, mandiri dan misioner akan segera terwujud. Bagi seluruh warga jemaat, hendaknya bersyukur atas terpanggilnya Bapak Juwasto sebagai tenaga penuh waktu. Namun demikian, dukungan doa dari seluruh warga jemaat tetap diharapkan, dan perlu disadari bahwa salah satu kebutuhan dasar pendeta adalah dimengerti, khususnya oleh istrinya, keluarganya, teman, dan jemaatnya. Maka dari itu sebagai jemaat pun juga harus bisa mengerti, jangan hanya minta dimengerti saja. Sebagai akhir dari prakata ini, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap warga GKJTU Pulosari yang telah mempercayakan pelayanan gerejawi kepada saya selama lebih kurang 18 tahun, suatu anugerah yang luar biasa dari Dia, karena Dia telah berkenan memakai saya sampai pada masa emeritus ini. Namun demikian, kami masih siap membantu pelayanan apabila sewaktu-waktu diperlukan atau dibutuhkan. Akhir kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga jemaat GKJTU Klasis Pemalang secara umum dan secara khusus kepada jemaat GKJTU Pulosari. Apabila ada kesalahan yang pernah saya lakukan, sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang kekasih, sejak 31 Maret 1995, berdasarkan surat tugas MPA Sinode GKJTU, saya telah dipanggil menjadi guru Injil melayani jemaat di sini dengan segala kemampuan yang ada. Sekarang saya sudah tua, tenaga pun sudah banyak berkurang, maka sudah sepantasnya saya mohon berhenti dari jabatan saya ini. Namun sebagai hamba Tuhan, kalau sewaktu-waktu saya masih dibutuhkan untuk membantu pelayanan dan saya masih kuat dan mampu, saya masih bersedia. Sekarang saya minta majelis jemaat maju menerima kembali Alkitab yang dulu saya terima dari jemaat di sini.
sarana pelayanan ini teruskan kepada yang nanti akan menggantikan menjadi pendeta di sini. Kami terima dengan penuh ucapan terima kasih atas pelayanan saudara selama menjadi guru Injil di GKJTU Jemaat Purwosari di sini. Akan kami teruskan kepada yang menggantikan jabatan saudara agar tetap menjadi sarana pelayanan di jemaat dan di tengah masyarakat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya Pendeta Daniel Iswanto sebagai Wakil MPH GKJTU menetapkan bahwa sejak hari ini Jumat 7 Juni 2013 Bapak Guru Injil Suwismo memasuki emeritus dari jabatannya sebagai Guru Injil di GKJTU Jemaat Purwosari. Kiranya Tuhan Yesus sendiri, Raja dan Kepala Gereja yang senantiasa melestarikan berkat dan kasih karunia-Nya kepada Bapak Guru Injil Emeritus Suwismo dan juga kepada jemaat GKJTU Jemaat Purwosari di sini. Untuk itu marilah kita bersama-sama akan berdoa. Bapak Guru Injil Suwismo, kami percaya diri dan akan didoakan bersama-sama oleh para pendeta. Jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur Tuhan. Tuhan senantiasa memimpin dan memberkati hamba-Mu, Bapak Guru Injil Suwismo, yang telah sekian lama melayani Tuhan, baik sebagai Guru Injil di GKJTU Jemaat Kendal, hingga menjadi Guru Injil di GKJTU Jemaat Purwosari ini hampir 40 tahun, dan selama 18 tahun melayani di Jemaat Purwosari ini. Pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa ketika Bapak Guru Injil Suwismo memasuki masa emeritus sebagai Guru Injil. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Mu, melimpahkan kasih karunia-Nya, sehingga Bapak Guru Injil Emeritus Suwismo senantiasa merasakan akan berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Demikian pula dengan seluruh keluarga, anak-anak, menantu, cucu-cucu semua, keluarga besar semuanya, dan juga jemaat-Mu di tempat ini senantiasa merasakan akan berkat dan anugerah Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kemudian nanti setelah memberikan ucapan selamat, kita akan berfoto bersama.
Sekali lagi marilah kita akan pujikan Kidung Jemaat nomor 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap hangat jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Dan malah akan kita akhiri ibadah pada siang hari ini, dan kami undang semuanya bangkit berdiri dan kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dan marilah kita akan tutup dengan Kidung Jemaat nomor 450 bait yang pertama dan yang ketiga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ibadah penabisan Pendeta Juwasto, Sarjana Teologia dan Emeritus Guru Injil Suwismo telah selesai. Tiba saatnya kita akan memasuki sambutan-sambutan. Sambutan pertama kita akan mendengarkan sambutan dari Majelis GKJTU Pulau Sari. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pemuda remaja GKJTU Pulau Sari. Kepada pemuda remaja kami persilahkan.